Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Untung Prasetyo. Oh, kisahnya ini keren banget teman-teman ya, tentang sosok makhluk misterius jenglot. Wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin ya yang belum subscribe, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Berhorong on. Misteri jenglot menarik uang gaib. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan dalam perburuan benda-benda antik bertuah, Hendro, Warto, Sandi, dan Surya merasa keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Keempat sekawan itu sudah mengunjungi berbagai lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat tersembunyinya barang langka dengan kekuatan magis. Namun, semua upaya mereka selalu berakhir sia-sia. Setiap perjalanan yang mereka tempuh hanya membawa rasa lelah, biaya yang sudah terkuras, serta harapan yang makin memudar. Sandi, yang biasanya menjadi sumber semangat kelompok mereka, kini terlihat lebih murung dari biasanya. Di tangannya, ia memegang foto lusuh dari benda antik yang mereka cari, sebuah wadah perunggu kuno dengan ukuran rumit yang diyakini memiliki kekuatan mistis dan juga khasiat luar biasa. Gambar itu adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki selama beberapa bulan terakhir, namun tidak satupun dari mereka berhasil menemukan jejaknya. Sandi sering menatap foto tersebut, berharap ada sesuatu yang terlewatkan, detail kecil yang bisa membawa mereka lebih dekat ke penemuan besar itu. Namun, hari demi hari, harapan itu semakin memudar. Perjalanan ke berbagai pelosok daerah dengan biaya transportasi, penginapan, dan peralatan yang diperlukan untuk eksplorasi telah menguras tabungan mereka. Warto dan Surya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan Hendro yang biasanya tidak kenal lelah sekarang lebih banyak diam. Hanya Sandi yang tampak terus bertahan meski jauh di dalam dirinya dia juga merasakan beban berat kegagalan yang mereka hadapi. Anggaran yang semakin menipis membuat mereka harus mengambil keputusan yang sulit. Mereka mulai menjual barang-barang pribadi untuk membiayai perburuan mereka, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Hingga akhirnya satu persatu dari mereka mulai meragukan tujuan mereka sendiri, apakah benda antik itu benar-benar ada atau hanya mitos yang diciptakan oleh para kolektor untuk memikat para pemburu seperti mereka. Sandi yang selalu berapi-api dengan optimismenya akhirnya mulai merasakan frustasi yang tak tertahankan. Dia tahu bahwa waktunya untuk menyerah sudah semakin dekat, tetapi dia tidak ingin menjadi orang pertama yang mengakui kekalahan. Di malam-malam panjang, saat yang lain sudah tertidur lelap, Sandi sering duduk seorang diri, memandangi foto benda antik itu dengan penuh harap. Setiap kali dia melihat gambar tersebut, dia merasa ada sesuatu yang mendekat, seolah keajaiban itu benar-benar bisa terjadi walaupun kenyataannya berkata lain. Dengan anggaran yang sudah habis dan tak ada lagi petunjuk baru, keempat sekawan itu akhirnya terpaksa menerima kenyataan pahit. Mereka duduk bersama di sebuah kafe sederhana, dan untuk pertama kalinya tak ada lagi pembicaraan tentang rencana perjalanan baru atau cara menemukan benda bertuah itu. Sebaliknya, mereka berbicara tentang kehidupan mereka masing-masing dan tentang apa yang akan mereka lakukan setelah ini.
Pada akhirnya, keputusan itu datang secara alami. Mereka harus berhenti. Tidak ada lagi perburuan, tidak ada lagi pengorbanan untuk sesuatu yang tampak semakin jauh dari jangkauan. Meski dengan berat hati, Sandi menyimpan foto benda bertua itu ke dalam tasnya untuk terakhir kali. Dia tahu harapan yang selama ini dia pegang erat kini harus dilepaskan. Pada malam yang terasa sangat kelam, sebelum mereka benar-benar menyerah, Hendro yang merasa putus asa setelah berbulan-bulan berjuang tanpa hasil, mengajukan sebuah ide yang terdengar lebih nekat daripada rencana-rencana mereka sebelumnya. Dia mengusulkan untuk melakukan sebuah ritual yang pernah diceritakan oleh seorang dukun di pedalaman sebuah daerah. Ritual tersebut konon mampu membuka pintu menuju dimensi lain, tempat benda-benda bertuah dan uang gaib berada. Ritual itu diyakini bisa mengembalikan semua modal yang sudah mereka keluarkan selama ini, dan bahkan mereka bisa mendapatkan lebih dari apa yang mereka inginkan. Warto dan Surya langsung merasa ragu. Pikiran tentang dunia lain dan kekuatan mistis membuat mereka takut, namun Hendro terlihat sangat yakin dan rasa putus asa dalam dirinya seolah mendorongnya untuk melakukan apapun demi menebus kerugian mereka. Kita nggak punya pilihan lain. Sekarang ini modal kita sudah habis, dan kita harus mendapatkan uang untuk keluarga kita yang terus menunggu jeripayah kita selama ini, ujar Hendro kepada teman-temannya meskipun dia tahu resikonya. Sandi yang selama ini menjadi sosok optimis dan penuh semangat terlihat tidak bisa lagi menahan diri. Meskipun ragu, dia juga merasa bahwa ini mungkin kesempatan terakhir mereka. Dia sudah terlalu lama menatap foto benda antik tersebut tanpa adanya hasil, dan kini hatinya pun mulai lelah. Semangat Hendro yang tidak goyah membuat Sandi tergerak. Setelah berdiskusi panjang, Sandi akhirnya setuju untuk mengikuti ritual tersebut, dan keputusan ini menguatkan hati Warto dan Surya meski masih diselimuti keraguan yang cukup mendalam. Setelah keempat sahabat itu sepakat untuk menjalani ritual yang diusulkan oleh Hendro, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Ki Bewok, seorang dukun terkenal yang tinggal di sebuah daerah terpencil. Sudah beberapa kali Hendro, Surya, Sandi, dan Warto mendatangi rumah kediaman Ki Bewok untuk menanyakan tentang benda-benda bertuah seperti batu anti tembak, piring anti racun, dan berbagai artefak lain yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Setiap kali mereka datang dengan harapan baru, tetapi tak satu pun dari benda-benda itu berhasil mereka temukan. Waktu itu, ketika mereka bertanya tentang benda bertuah yang menjadi buruan mereka, Ki Bewok hanya tersenyum tipis seolah mengetahui sesuatu yang mereka tidak ketahui. Alih-alih memberikan informasi mengenai benda-benda tersebut, dukun tua itu malah menawarkan mereka sebuah jalan pintas. Dia berbicara tentang sebuah ritual yang bisa menarik uang gaib dalam jumlah besar, dan untuk melakukannya mereka harus menggunakan jenglot, makhluk kecil yang diyakini memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Jenglot milik Ki Bewok konon adalah salah satu yang paling sakti yang diwariskan turun-temurun dari para leluhur. Mereka pun kembali mendatangi Ki Bewok di rumah kayunya yang tersembunyi di daerah terpencil, dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi. Rumah itu tampak tak berubah sejak terakhir kali mereka datang, sederhana, suram, dan dipenuhi oleh aroma dupa yang pekat. Di salah satu sudut ruangan, jenglot milik Ki Bewok diletakkan di atas sebuah altar kecil terbungkus kain merah tua. Bentuknya menyeramkan, seperti makhluk kecil dengan tubuh kering kerontang, rambut panjang yang menjuntai, dan mata yang seakan kosong namun penuh dengan rahasia. Ki Bewok menyambut mereka dengan senyum misterius, seakan telah menunggu kedatangan mereka. Tanpa banyak basa-basi, dukun tua itu langsung mengajak mereka membicarakan detail ritual tersebut. Dia memperingatkan mereka bahwa ritual ini tidaklah tanpa resiko meskipun memiliki kekuatan besar. Jenglot juga bisa mendatangkan bahaya jika tidak dikendalikan dengan benar. Tetapi jika mereka berhasil, uang gaib yang mereka tarik akan cukup untuk membayar semua hutang dan modal yang telah hilang selama pencarian mereka.
Ki Bewok melanjutkan penjelasannya dengan menyebutkan barang-barang yang mereka butuhkan untuk membangkitkan kekuatan Jenglot selain kemenyan terbaik dan kembang 7 rupa yang terdiri dari berbagai jenis dan warna yang dianggap memiliki makna spiritual dalam ritual mistis. Masih ada syarat mutlak lain yang lebih mengerikan, yaitu darah manusia. Darah manusia adalah kunci utama untuk membangkitkan kekuatan Jenglot ini, kata Ki Bewok dengan suara serak. Tanpa itu, ritual tidak akan berhasil. Namun, jika kalian melakukan kesalahan sedikit saja dalam menyiapkan darah yang dibutuhkan, Jenglot itu bisa melawan kita. Imbu Ki Bewok menjelaskan kembali. Wajah keempat sahabat itu langsung tegang kala mendengar syarat tersebut. Mereka semua sadar bahwa menumpahkan darah manusia untuk ritual bukanlah hal yang bisa mereka terima dengan mudah. Namun Ki Bewok seolah sudah mengantisipasi keraguan mereka dan segera menambah solusi. Ada cara untuk menghindari korban jiwa, lanjut Ki Bewok. Kalian tidak perlu menumbalkan manusia, tapi sebagai gantinya, kalian bisa menggunakan darah yang diambil dari kantong darah. Pergilah ke rumah sakit atau tempat di mana darah disimpan. Dapatkan 5 kantong darah. Itu akan cukup untuk memenuhi syarat utama ritual ini. Ujar Ki Bewok menjelaskan tentang syarat utama itu. Meskipun solusi yang ditawarkan oleh Ki Bewok terdengar lebih aman, ide untuk mengumpulkan kantong darah masih membuat mereka gelisah. Warto dan Surya saling bertukar pandang mempertimbangkan resiko dan konsekuensi yang mungkin muncul. Sandi yang biasanya penuh percaya diri juga terdiam mencoba menimbang apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Hendro, meskipun masih tampak tenang di luar, sebenarnya sudah mulai merasakan tekanan berat dari situasi yang sedang mereka hadapi itu. Namun dia tahu bahwa ini mungkin kesempatan terakhir mereka untuk mendapatkan sesuatu dari semua pengorbanan yang sudah mereka keluarkan selama ini. Tanpa berpikir panjang lagi, Hendro memutuskan untuk menerima syarat tersebut dan meyakinkan yang lainnya bahwa mereka harus mencoba. Kita bisa mendapatkan darah itu, ujar Hendro dengan penuh semangat. Kita hanya perlu berhati-hati. Kita pergi ke rumah sakit malam ini, atau mencari tempat yang menyediakan kantong darah, dan kita selesaikan ritual ini besok malam. Imbu Hendro mencoba meyakinkan Surya, Sandi, dan juga Warto. Meskipun masih ragu, yang lain akhirnya setuju. Mereka merasa bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Selain itu, mereka juga merasa bahwa solusi ini lebih baik daripada harus berurusan dengan tumbal manusia yang sudah jelas melanggar moral dan hukum. Ki Bewok memberikan mereka beberapa instruksi tambahan tentang bagaimana darah itu harus disimpan dan digunakan selama ritual. Darah tersebut harus dalam keadaan segar dan diolah dengan cara tertentu sebelum dicampur dengan komponen lain dalam ritual. Setelah mereka siap, mereka harus kembali ke tempat Ki Bewok untuk menjalankan ritual pada malam berikutnya. Malam itu juga mereka merencanakan langkah selanjutnya. Hendro, Sandi, Warto, dan Surya berusaha keras untuk mengesampingkan ketakutan mereka, tetapi di dalam hati masing-masing ada keraguan yang semakin kuat. Mereka tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan ini tidaklah biasa dan resikonya sangat besar. Namun, godaan untuk meraih kekayaan melalui ritual ini tetap menekan logika mereka. Dengan sisa uang yang mereka miliki, Hendro, Surya, Sandi, dan Warto memulai perjalanan mereka untuk mengumpulkan semua syarat yang dibutuhkan untuk ritual yang telah ditentukan oleh Ki Bewok. Meskipun keempat sahabat ini diliputi keraguan dan kecemasan, keputusasaan membuat mereka terus maju. Tak ada lagi ruang untuk mundur karena mereka sudah terlalu jauh terlibat dalam rencana ini. Langkah pertama adalah mendapatkan bahan-bahan yang relatif mudah, seperti kembang 7 rupa dan kemenyan terbaik. Mereka pergi ke pasar tradisional yang masih menyediakan berbagai bahan mistis. Dan meskipun barang-barang itu agak sulit ditemukan, pedagang yang mereka temui tampak biasa dengan permintaan semacam itu. Mereka pun berhasil mengumpulkan semua bahan tersebut
tanpa masalah berarti. Namun, meskipun persiapan ini berjalan lancar, hati mereka terus dipenuhi kecemasan karena langkah berikutnya adalah bagian tersulit, yaitu mendapatkan 5 kantong darah manusia. Setelah berbelanja di pasar, mereka melanjutkan perjalanan ke kota besar untuk memenuhi syarat yang paling mengerikan, yaitu mencari darah manusia. Hendro, sebagai pemimpin kelompok, sudah memikirkan cara yang lebih hati-hati. Dia memutuskan bahwa mereka harus mencari rumah sakit atau klinik kecil yang lebih mudah dijangkau dan tidak terlalu diawasi ketat. Namun, meski sudah memiliki rencana kasar, mereka tetap tak bisa menghilangkan perasaan bersalah dan juga takut, terutama karena tindakan mereka mendekati ranah ilegal. Malam itu, mereka tiba di kota dan mulai mencari rumah sakit yang sekiranya bisa menjadi target. Mereka mengelilingi beberapa klinik kecil di pinggiran kota yang menyediakan layanan transfusi darah. Warto, yang biasanya tenang, tampak gugup kali ini. Dia beberapa kali meminta untuk berpikir ulang. Tapi Hendro dan Sandi meyakinkan bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang mereka miliki jika ingin ritual berhasil. Setelah berjam-jam mengamati situasi, mereka menemukan sebuah klinik kecil namun memiliki ruang penyimpanan darah. Hendro menyusun rencana dengan cepat. Mereka akan menunggu hingga larut malam ketika situasi di klinik menjadi lebih sepi dengan sisa uang yang mereka miliki. Mereka berhasil menyuap salah satu petugas keamanan agar mau menjual beberapa kantong darah yang tersimpan di sana. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya berhasil membeli kantong-kantong darah yang dibutuhkan dari petugas di klinik tersebut. 5 kantong darah manusia berhasil mereka kumpulkan meski dengan penuh kegelisahan dan ketakutan yang menggantung di udara. Dengan kantong darah di tangan, mereka bergegas keluar dari klinik dan kembali ke tempat persembunyian sementara mereka. Meskipun mereka berhasil, rasa lega tak pernah benar-benar datang. Apa yang baru saja mereka lakukan meninggalkan bayangan yang tidak dapat dihapuskan di benak mereka. Namun, mereka tak punya pilihan lain. Semua sudah terlaksana dan kini mereka hanya bisa melangkah ke fase berikutnya untuk menjalankan ritual yang akan dipimpin oleh Ki Bewok. Malam itu, di rumah Ki Bewok, mereka bersiap untuk ritual. Ki Bewok mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan selain apa yang telah disediakan oleh Hendro dan kawan-kawannya. Beberapa kemenyan dan minyak wangi yang harum menusuk dan sebuah piring perak untuk menampung darah. Ki Bewok terlihat sangat percaya diri memimpin ritual tersebut. Dengan pengalaman spiritualnya, Ki Bewok tahu jika dia harus memberikan darah sebagai persembahan bagi Jenglot. Sementara itu, Hendro dan yang lainnya hanya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Ki Bewok. Meskipun sedikit keraguan di hati mereka saat ritual dimulai, Ki Bewok mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Hendro, Surya, Sandi, dan juga Warto. Asap dupa mulai memenuhi ruangan, menutupi pandangan dan memberikan kesan bahwa dunia di luar ruangan itu sudah tak lagi ada. Jenglot di atas altar mulai bergerak perlahan, seolah merespon panggilan gaib dari Ki Bewok. Cahaya dari lilin-lilin kecil yang diletakkan di sekeliling altar memantulkan bayangan aneh di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Ketika mantra mencapai puncaknya, Ki Bewok meminta Hendro, Sandi, Surya, dan Warto untuk duduk bersila mengelilingi altar dan meneteskan setetes darah mereka masing-masing ke dalam piring perak. Setelah itu, barulah Ki Bewok menuang 1 kantong darah yang didapat Hendro dan kawan-kawannya dari sebuah klinik. Perlahan tapi pasti, Jenglot yang berada di atas altar kecil tersebut pun mulai membuka matanya yang semula tertutup rapat. Mata kecilnya bersinar merah seperti bara api dan ruangan terasa semakin dingin. Angin dingin dari luar tiba-tiba berembus masuk. Meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat, tiba-tiba Jenglot itu bergerak lebih cepat. Mulutnya terbuka sedikit dan suara jeritan aneh keluar dari makhluk itu. Hendro, Sandi, Warto, dan Surya merasakan jantung
mereka berdebar kencang seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ki Bewok tetap tenang, namun wajahnya kini tampak serius. Matanya fokus pada Jenglot yang kini bergetar hebat di atas altar. Tanpa peringatan apapun, piring perak yang menampung tetesan darah mereka yang telah dicampur beberapa kantong darah tiba-tiba meledak dan Jenglot melompat dari altar dengan gerakan cepat lalu menghilang di kegelapan. Suasana berubah menjadi kacau. Angin di dalam ruangan berubah menjadi badai kecil menghantam benda-benda di sekitaran. Dengan pengalaman spiritualnya, Ki Bewok pun kembali membacakan mantra yang secara perlahan dapat kembali menenangkan suasana. "Masih ada berapa kantong darah?" tanya Ki Bewok dengan suara berat. "Masih ada 3, Ki," jawab Hendro dengan mantap. "Syukurlah, itu sudah cukup," balas Ki Bewok dengan penuh keyakinan. Setelah memastikan bahwa Jenglot telah bangkit dan siap untuk melanjutkan ritual penarikan uang gaib, Ki Bewok menatap Hendro dan yang lainnya dengan tajam, seolah memberi peringatan terakhir sebelum mereka melangkah lebih jauh. Dia lalu menginstruksikan mereka dengan suara tegas namun tenang. "Sekarang, ambil sisa darah yang masih kalian miliki. Ini adalah langkah terakhir untuk membangkitkan kekuatan penuh Jenglot itu. Sekarang, siramkan darah itu ke dalam kotak kayu ini," ujar Ki Bewok dengan mantap. Keempat sahabat itu menatap kotak kayu yang masih berisikan Jenglot dengan rasa takut bercampur penasaran. Jenglot yang tadinya bergerak perlahan itu kini kembali diam, matanya tertutup rapat, namun aura mistis yang melingkupi makhluk itu terasa semakin kuat, membuat suasana di dalam ruangan semakin mencekam. Hendro mengambil kantong darah pertama dengan tangan yang sedikit gemetar, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Dengan hati-hati, dia membuka kantong tersebut dan mulai menyiramkan darah ke dalam kotak kayu. Darah itu mengalir perlahan, meresap ke dasar kotak dan mengenai tubuh Jenglot. Sandi, Surya, dan Warto bergantian melakukan hal yang sama, masing-masing menyiramkan kantong darah yang tersisa ke dalam kotak kayu hingga semua darah yang mereka kumpulkan telah tercurah. Saat darah terakhir menyentuh tubuh Jenglot, suasana di ruangan seketika berubah. Angin dingin tiba-tiba kembali terhembus meskipun jendela dan pintu tertutup rapat. Asap kemenyan yang tadinya hanya mengepul perlahan kini berputar lebih cepat membentuk pusaran di atas kotak kayu. Ki Bewok tetap tenang, tetapi matanya tak lepas dari Jenglot yang kini mulai bergetar dengan perlahan. Makhluk itu tampaknya sedang menyerap kekuatan dari darah yang telah diberikan padanya. Sekejap kemudian, Jenglot itu membuka matanya yang berwarna merah menyala, dan untuk sesaat suara aneh seperti bisikan gaib terdengar di seluruh ruangan. Energi dari makhluk itu semakin terasa, menekan udara di sekitar mereka hingga membuat nafas terasa berat. Keempat sahabat itu merasakan detak jantung mereka meningkat, namun mereka tetap diam menunggu instruksi selanjutnya dari Ki Bewok. Ki Bewok kemudian melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak dipahami oleh Hendro, Surya, Sandi, dan juga Warto. Suaranya semakin cepat dan terdengar mulai kencang. Setelah beberapa menit, pusaran asap dan energi itu mulai menipis. Namun, kehadiran Jenglot terasa semakin nyata. Ki Bewok berhenti melafalkan mantra dan dengan tenangnya menatap Hendro dan yang lainnya. "Ritual ini sudah hampir selesai," ujar Ki Bewok dengan suara rendah namun penuh dengan wibawa. "Sekarang Jenglot sudah siap. Kalian tinggal menunggu, dan uang gaib yang kalian inginkan itu akan segera tarik ke dunia ini." Imbuk Ki Bewok dengan penuh keyakinan. Mereka semua mengangguk. Meski hati mereka dipenuhi rasa takut, kini tak ada jalan mundur. Mereka telah menyerahkan darah sebagai persembahan dan Jenglot telah bangkit dengan kekuatan penuh. Yang tersisa hanyalah menunggu. Apakah uang gaib yang mereka dambakan itu benar-benar akan datang, atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi? Setelah Ki Bewok menyampaikan bahwa ritual tersebut hampir selesai
Dengan perlahan, ia menutup kotak kayu yang menjadi tempat Jenglot tersebut berada. Begitu kotak kayu itu tertutup rapat, suasana di dalam ruangan tiba-tiba saja berubah. Getaran halus mulai terasa dari dalam kotak, dan dalam hitungan detik, getaran itu semakin menguat. Pada awalnya, hanya kotak kayu itu yang bergetar hebat, tetapi perlahan getaran tersebut menjalar ke lantai, membuat tanah di bawah kaki mereka ikut bergetar. Hendro, Sandi, Surya, dan Warto saling berpandangan. Mereka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka tidak pernah menduga bahwa kekuatan yang mereka bangkitkan bisa menyebabkan fenomena aneh sebesar itu. Getaran itu terasa semakin kuat, hingga seolah-olah rumah Ki Bewok sedang diguncang oleh gempa. Barang-barang di dalam rumah mulai bergeser, dan beberapa benda kecil jatuh dari meja dan rak yang menempel di dinding. Asap kemenyan yang tadinya berputar tenang kini berhamburan di udara, membaur dengan angin dingin yang tiba-tiba berhembus masuk ke dalam ruangan. Ki Bewok tetap berdiri kokoh di tempatnya. Matanya terfokus pada kotak kayu yang kini bergetar semakin kuat. Wajahnya terlihat tegang, namun penuh konsentrasi. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses, namun dia juga menyadari bahwa kekuatan yang mereka panggil ini jauh lebih besar dari yang bisa dikendalikan dengan mudah. Tiba-tiba saja, suara gemuruh terdengar dari luar rumah, seperti suara angin kencang atau badai yang datang mendekat. Namun, langit di luar rumah tampak gelap dan tenang. Tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Gemuruh itu terus mendekat, seolah-olah datang dari dalam bumi, semakin menguat seiring dengan getaran yang mengguncang rumah. Suasana menjadi semakin mencekam, dan keempat sahabat itu mulai merasakan kepanikan merayap ke dalam diri mereka. Hendro berusaha tetap tenang, tetapi hatinya mulai dipenuhi keraguan. Dia menoleh ke arah Ki Bewok, berharap mendapat petunjuk atau kata-kata yang bisa menenangkan situasi. Namun, Ki Bewok tampak sepenuhnya tenggelam dalam konsentrasi. Bibirnya bergerak-gerak melafalkan mantra dengan cepat, mencoba menenangkan kekuatan gaib yang kini berada di luar kendali. Getaran itu mencapai puncaknya, membuat dinding rumah Ki Bewok retak kecil di beberapa sudut, sementara tanah di bawah mereka terasa berdenyut seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah permukaan. Hendro, Sandi, Surya, dan Warto berpegangan pada apapun yang bisa mereka temukan, mencoba menjaga keseimbangan di tengah kekacauan. Saat gemuruh itu semakin memekakan telinga dan getaran terasa tak tertahankan, Ki Bewok tiba-tiba berteriak, "Tetap tenang. Ini adalah puncak dari ritual. Jangan takut, karena setelah ini apa yang kalian inginkan akan terwujud," seru Ki Bewok dengan tegas. Meskipun mendengar peringatan dari Ki Bewok, ketakutan sudah mencengkram hati mereka. Sesuatu yang tak terlihat namun begitu kuat sedang terjadi di hadapan mereka, dan mereka sadar bahwa apa yang mereka bangkitkan mungkin jauh melampaui yang mereka bayangkan. Hingga akhirnya, dengan satu dentuman dari energi yang tidak mereka lihat, getaran dan gemuruh itu berhenti seketika. Suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan kini berubah menjadi hening yang mendalam, seolah dunia sendiri menahan nafas. Keempat sahabat itu berdiri terpaku, menunggu dengan jantung yang masih berdetak kencang, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah suasana kembali tenang, Ki Bewok pun terlihat mengakhiri mantranya dengan tarikan nafas panjang dan berat. Dia tahu betul, jika ada sedikit saja kesalahan dalam pelafalan mantra atau dalam proses ritual, dampaknya bisa menjadi sebuah bencana besar, bukan hanya bagi Hendro, Surya, Sandi, dan Warto, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Sementara itu, keempat sahabat itu masih berdiri terpaku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan jantung berdebar-debar. Namun, suasana di dalam ruangan kini kembali sunyi, seolah-olah energi yang sebelumnya begitu kuat sudah memudar.
Setelah memastikan bahwa energi gaib dari jenglot sudah sepenuhnya hilang, Ki Bewok perlahan membuka kembali kotak kayu yang ada di hadapannya dengan hati-hati. Ia menyingkap tutup peti tersebut. Ketegangan yang sempat meliputi ruangan perlahan tergantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan saat Hendro, Surya, Sandi, dan Warto melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Saat itu, betapa mereka dibuat kagum dengan tumpukan uang berwarna merah dalam jumlah yang banyak terhampar di dalam peti kayu tersebut. Kilauan warna merah dari uang itu tampak begitu nyata, bukan sekedar ilusi atau bayangan. Jumlahnya begitu banyak hingga nyaris memenuhi seluruh ruang di dalam kotak kayu. Keempatnya hanya bisa menatap tanpa berkata-kata. Campuran antara rasa kagum dan ketidakpercayaan pun mulai meliputi mereka. Hendro adalah orang yang pertama bereaksi. Dia melangkah maju dengan tangan gemetar, meletakkan tangannya di atas tumpukan uang tersebut. Saat uang itu menyentuh tangannya, dia merasa seolah-olah baru saja menyentuh keberuntungan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Surya, Sandi, dan Warto segera menyusul, memandang tumpukan uang itu dengan tatapan penuh harap. Namun, di balik kegembiraan yang mulai timbul di hati mereka, ada perasaan ganjil yang menggelayuti. Meskipun mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi sesuatu di dalam diri mereka tahu bahwa kekuatan yang telah mereka bangkitkan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jenglot dan ritual yang telah mereka jalani meninggalkan jejak gaib yang sangat sulit dilupakan. Akan tetapi, kebahagiaan yang baru saja meluap-luap di hati Hendro, Surya, Sandi, dan Warto tiba-tiba sirna dalam sekejap mata ketika Ki Bewok yang tadinya tenang mulai mengangkat satu ikat uang pecahan 100 ribuan dari tumpukan di dalam peti. Senyum mereka yang tadinya penuh kemenangan perlahan-lahan memudar, berganti dengan perasaan was-was. Ki Bewok yang biasanya penuh wibawa tampak kecewa dan merasa khawatir saat dia memperlihatkan uang tersebut kepada mereka. Hal yang paling mereka takutkan terjadi, uang itu meskipun secara fisik terlihat seperti uang pecahan 100 ribuan, ternyata tidak memiliki gambar atau simbol di bagian sisi lainnya. Layaknya uang pada umumnya, kertas di sisi lainnya itu polos, hanya berwarna merah tanpa cetakan gambar pahlawan atau tanda resmi dari pemerintah. Ritual kalian belum sepenuhnya tuntas, ungkapnya dengan nada rendah yang dipenuhi kekecewaan. Uang ini tidak memiliki jiwa, tidak bisa digunakan. Ini hanyalah cangkang kosong dari dunia gaib, dan tanpa gambar, nilainya tidak ada. Ini bertanda bahwa kalian belum mendapatkan apa yang kalian inginkan. Imbu Ki Bewok dengan wajah yang muram. Hendro yang sebelumnya penuh semangat kini merasakan gelombang ketidakpastian membanjiri pikirannya. Surya, Sandi, dan Warto berdiri kaku di tempat, terpaku melihat kenyataan pahit itu. Mereka telah melalui ritual yang begitu menegangkan, mempertaruhkan banyak hal, bahkan menyiramkan darah manusia hanya untuk berakhir dengan tumpukan uang yang tak berguna. Rasa kecewa semakin terasa saat mereka menyadari bahwa waktu, tenaga, dan uang yang tersisa untuk persiapan ritual ini hampir habis. Segalanya terasa sia-sia. Hendro merasa kepalanya berputar, pikirannya bercampur aduk antara kemarahan, frustasi, dan ketakutan. Apa ada yang salah, Ki? Tanya Surya dengan nada putus asa. Mengapa ini bisa terjadi? Imbunya yang semakin penasaran dengan apa yang didapatinya malam itu. Ki Bewok menghela nafas panjang, menunduk sejenak seolah mencari jawaban dari kekecewaan yang baru saja mereka dapati. Sepertinya ada sosok makhluk gaib yang menginginkan persembahan darah lainnya, ujar Ki Bewok sambil memejamkan kedua matanya. Keempat sahabat itu mulai merasakan penyesalan, menyadari bahwa apa yang mereka kejar mungkin membawa konsekuensi yang lebih berat dari yang mereka bayangkan. Warto yang sejak awal sudah ragu kini semakin yakin bahwa mereka telah terlalu jauh terseret dalam sesuatu yang berbahaya. Lalu kita harus bagaimana, Ki? Tanya Sandi dengan suara bergetar penuh rasa putus asa.
Kalian masih punya pilihan, tapi itu akan membutuhkan lebih banyak pengorbanan. Jika kalian ingin uang ini berubah menjadi nyata, maka kalian harus siap melakukan ritual yang lebih berat dan lebih berbahaya, ujar Ki Bewok menjelaskan dengan tegas. Diam-diam, Hendro dan yang lainnya mulai mempertanyakan apakah semua ini layak dilakukan. Mereka telah terlalu jauh masuk ke dalam permainan gaib yang penuh ketidakpastian, dan kini mereka berada di ambang keputusan besar untuk melanjutkan perjalanan berbahaya ini atau menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Belum sempat Ki Bewok menjelaskan ritual tambahan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan uang gaib itu, tiba-tiba saja kotak kayu yang berisi tumpukan uang mulai bergetar dengan hebat. Getaran tersebut begitu kuat hingga membuat semua orang di dalam ruangan tersentak kaget. Mata mereka terfokus pada peti yang tampak seolah-olah sedang hidup, bergerak dengan kekuatan yang tak kasat mata. Dalam hitungan detik, getaran itu menjalar dari kotak kayu ke seluruh ruangan. Rumah Ki Bewok kembali bergetar. Kali ini getaran yang terjadi jauh lebih hebat dari sebelumnya. Tanah di bawah kaki mereka berguncang seperti terkena gempa besar, dan barang-barang di sekeliling mulai jatuh dan pecah berantakan. Dinding-dinding kayu rumah itu berderak keras, seakan-akan runtuh kapan saja. Surya yang berdiri paling dekat dengan peti mundur dengan cepat, terhuyung karena lantai yang terus berguncang. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Suaranya tenggelam dalam suara gemuruh yang semakin keras. Ki Bewok yang berdiri di dekat kotak menatap peti itu dengan tatapan penuh rasa cemas. Dia tampak berusaha tetap tenang, tetapi jelas bahwa dia pun tak menduga bahwa hal ini akan terjadi. Ini salah satu tanda jika Jenglot itu tidak puas, ritualnya belum selesai, dan ada sesuatu yang datang dari dunia gaib, teriak Ki Bewok yang terus berusaha mengatasi kebisingan yang terus meningkat. Hendro, Sandi, dan Warto merasakan ketakutan yang sama. Mereka mulai menyadari bahwa situasi ini sudah di luar kendali. Apa yang mereka bangkitkan melalui ritual tersebut sepertinya lebih kuat daripada yang mereka duga, dan sekarang tampaknya akan mengamuk tanpa ampun. Rumah yang berguncang hebat ditambah getaran misterius dari peti membuat semuanya semakin mencekam. Tiba-tiba saja dari dalam kotak kayu itu terdengar suara keras seperti sesuatu yang memecah udara. Getaran semakin kuat dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, menambah rasa mencekam yang menyelimuti mereka. Ki Bewok melangkah mundur, menyadari bahaya yang semakin mendekat. "Mundur, semua mundur!" seru Ki Bewok dengan nada panik yang jarang terlihat darinya. Dia tahu bahwa jika getaran ini semakin kuat, sesuatu yang lebih mengerikan bisa muncul dari dalam kotak itu. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, asap tipis berwarna gelap keluar dari dalam kotak, dan di tengah kepulan asap itu terlihat bayangan hitam yang tak jelas. Uang merah yang tadinya memenuhi peti kini terlihat berubah bentuk. Lembaran-lembaran itu mulai memudar, seolah-olah sedang tersedot ke dalam dimensi lain. Keempat sahabat itu hanya bisa menatap terpaku, sementara Ki Bewok berusaha mengendalikan situasi dengan mantra-mantra yang tak mereka pahami. Namun getaran itu terus meningkat dan bayangan yang muncul dari dalam peti semakin jelas, membentuk sosok gaib yang tampak seperti penunggu dari dunia lain. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncak. Hendro, Surya, Sandi, dan Warto hanya bisa berharap apapun yang mereka bangkitkan tidak akan membawa malapetaka lebih besar lagi. Tapi di dalam hati kecil mereka, ketakutan sudah mulai merasuk. Apa yang mereka bangkitkan mungkin bukan lagi kekayaan, melainkan kutukan yang tak bisa dihindari. Keempat sahabat itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terjebak di dalam ruangan yang penuh dengan kekuatan gaib yang tak bisa mereka pahami. Ki Bewok berusaha mengendalikan situasi, namun Jenglot yang lepas itu tampaknya telah membawa kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia tangani. Akhirnya, ketika kekacauan mencapai puncak, Ki Bewok memerintahkan mereka semua untuk keluar dari rumahnya secepat mungkin. Hendro, Surya, Wandi, dan Warto pun berlari keluar dengan penuh rasa ketakutan, meninggalkan ritual yang gagal di belakang mereka.
dari dalam rumah Ki Bewok. Mereka bisa mendengar suara jeritan aneh dari rumah itu, seolah-olah jenglot itu masih berkeliaran di dalam. Tidak lama kemudian, suara jerit kesakitan Ki Bewok tiba-tiba menggema dari arah dalam rumahnya, memecah ketegangan yang sudah menumpuk. Jeritan itu begitu memilukan, seolah-olah dia sedang merasakan penderitaan yang tidak tertahankan. Hendro, Surya, Sandi, dan Warto terperanjat. Tubuh mereka gemetar kala mendengar suara yang membuat bulu kuduk berinding. Jeritan itu datang dari sudut ruangan di mana Ki Bewok berada. Karena merasa khawatir dengan kondisi Ki Bewok, mau tidak mau, Hendro dan yang lainnya pun kembali melangkah maju untuk melihat ke dalam rumah Ki Bewok. Mereka merasa iba dengan suara rintih kesakitan dari orang yang berniat membantu mereka. Tidak mungkin ini terjadi, teriak Ki Bewok dengan suara terputus-putus, seolah dipenuhi rasa putus asa. Ki Bewok terlihat memegangi dadanya. Wajahnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa, matanya melebar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, sesuatu yang datang dari dalam peti kayu yang terbuka. Hendro mencoba melangkah maju untuk membantu, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Dia menoleh ke arah Surya, Sandi, dan Warto dan melihat ketakutan yang sama terpancar di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka datang ke sini dengan harapan kekayaan, tetapi kini mereka berada di tengah bencana gaib yang tidak bisa mereka kendalikan. Sementara itu, getaran di rumah semakin hebat. Dinding-dinding rumah kayu Ki Bewok berderak semakin keras, seolah-olah seluruh bangunan itu akan runtuh. Asap gelap yang keluar dari peti semakin tebal, dan dari dalam asap itu, bayangan samar-samar mulai mengambil bentuk sesuatu yang menyerupai sosok gaib yang berwujud jenglot, tapi dengan tubuh yang lebih besar dari tubuh manusia biasa. Jeritan Ki Bewok semakin melemah. Tubuhnya kini terkulai lemas di atas lantai, nafasnya tersengal-sengal. Kalian harus pergi sebelum terlambat, ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Matanya menatap Hendro dengan penuh kepanikan. Makhluk ini membutuhkan lebih sekedar darah. Dia membutuhkan jiwa, imbu Ki Bewok sambil menahan rasa sakit yang sedang dialaminya. Mendengar itu, rasa takut yang sudah menguasai keempat sahabat itu berubah menjadi kepanikan. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Apapun yang telah mereka bangkitkan kini berada di luar kendali. Makhluk gaib itu menuntut lebih daripada yang mereka sanggupi, dan jika mereka tetap tinggal di sana, mungkin mereka akan menjadi korban berikutnya. Tanpa menunggu lebih lama, Hendro berteriak kepada teman-temannya, mengajak Surya, Sandi, dan Warto untuk segera pergi. Akhirnya mereka semua sepakat, dan tanpa berpikir panjang lagi, mereka berlari menuju pintu keluar, meninggalkan Ki Bewok yang masih terbaring lemas di tengah rumah yang semakin bergetar hebat. Namun saat mereka hendak mencapai pintu, tiba-tiba sesuatu yang tak terlihat menahan mereka, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menutup jalan keluar. Asap gelap semakin mengepung mereka, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam bayangan yang muncul dari dalam peti. Mereka tersadar bahwa mungkin tidak ada jalan keluar dari kutukan ini. Apa yang mereka bangkitkan sudah terlanjur memburu mereka, dan kini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Ki Bewok berjuang untuk bangkit dari lantai yang dingin dan bergetar. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya, tetapi tekad kuat terpancar di matanya. Dia tahu jika dia tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir dengan kematian mereka semua. Pandangannya tertuju pada bilah keris pusaka yang terletak di atas meja tempat dia biasa melakukan pengobatan. Tanpa ragu-ragu, Ki Bewok meraih keris itu dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Tidak ingin membuang waktu, Ki Bewok langsung menghunus keris pusaka tersebut. Lalu dengan tenaga yang tersisa, ia menghujamkan bilah keris itu ke lantai rumahnya. Keris tersebut menembus lantai kayu dan masuk ke dalam tanah di bawahnya. Seketika itu juga terdengar suara auman yang menggelegar, suara yang begitu menyeramkan hingga membuat seluruh ruangan bergetar. Lebih hebat lagi, auman itu berasal dari sosok makhluk gaib yang berwujud jenglot
laut besar yang sebelumnya bangkit dari peti. Suara auman itu menggema, seolah-olah seluruh rumah Ki Bewok diselimuti oleh kemarahan makhluk gaib tersebut. Namun setelah keris pusaka itu menancap di tanah, sesuatu mulai berubah. Getaran hebat yang sebelumnya mengguncang rumah mulai mereda secara perlahan. Hendro, Surya, Sandi, dan Warto yang sudah hampir kehilangan harapan kini mulai merasakan getaran itu menghilang, seperti energi gelap yang tadinya mengancam mereka mulai memudar. Kabut hitam yang sebelumnya memenuhi ruangan juga perlahan-lahan menghilang, tersedot kembali ke dalam tanah tempat keris itu tertancap. Sosok jenglot besar yang begitu menyeramkan dengan cakar dan taringnya mengerikan tampak meronta sejenak sebelum akhirnya menghilang dalam bayangan kabut, seolah-olah dia ditarik kembali ke dalam dimensi gaib dari mana ia berasal. Keheningan pun melanda ruangan itu. Getaran sudah berhenti dan kabut hitam sudah sepenuhnya menghilang. Udara terasa lebih ringan meskipun masih ada sisa-sisa ketakutan yang menggantung di udara. Ki Bewok yang berdiri lemah dengan nafas tersengal-sengal menatap ke arah keris yang masih tertancap di tanah. Dia tahu untuk malam ini mereka selamat dari bahaya yang hampir merenggut nyawa mereka. Hendro, Surya, Sandi, dan Warto terdiam, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka semua masih terguncang oleh ketegangan, tetapi ada perasaan lega yang perlahan muncul. Namun di balik kelegaan itu, mereka juga tahu bahwa malam itu akan menjadi peringatan bagi mereka tentang betapa berbahayanya bermain-main dengan kekuatan gaib. Keempat sahabat itu saling berpandangan. Dan di dalam hati, mereka sadar bahwa perjalanan ini telah membawa mereka ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tempat di mana kekayaan dan keserakahan membawa harga yang sangat mahal. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan kali ini adalah hal yang dibahas di sini adalah jenglot ya, penarik uang gaib. Tapi saya lebih tertarik untuk membahas Hendro dan kawan-kawannya ya, berempat tuh. Hendro, Warto, Sandi, Surya. Jadi di situ bagaimana Hendro dan kawan-kawan tuh menggeluti dunia ini ya, jual beli barang-barang antik dan bertuah ya di situ ya. Kalau ada beberapa orang menyebutnya itu dengan bisnis dewa. Jadi macam-macam tuh biasanya yang dijual, ada bambu petuk, ada samurai, ada UB lah, semuanya segala macam banyak di situ. Hingga memang banyak sih, ada beberapa teman-teman saya juga yang menggeluti mendalami usaha ini, tapi pada akhirnya kebanyakan jatuh ya, karena kalau nggak nipu ya ditipu dalam usaha seperti itu. Dan di sini bagaimana Hendro dan kawan-kawan karena udah pusing, modal sudah habis, keluarga sudah berantakan karena sering ditinggal-tinggal pergi, uangnya juga kepake terus. Akhirnya di sini nekat melaksanakan ritual penarikan uang gaib dengan media jenglot sebagai penarik uang gaib. Serem banget. Bagaimana di sini darah manusia dibutuhkan ya, dan tapi ternyata itu uangnya ada, tapi ya itu bukan uang yang bisa dipakai gitu loh. Jadi namanya uang gaib gimana sih ya. Jadi uangnya itu uang 100 ribuan tapi nggak ada lambangnya, kayak uang palsu jadinya. Dan di sini membangkitkan jenglotnya itu sendiri ya, untung bisa diselesaikan. Tapi ya semoga bisa menjadi hikmah ya buat kita semua dari kisah barusan. Bagaimana kita harus jangan terpancing dengan cara-cara instan itu kan teman-teman ya. Jadi mari kita ambil hikmah yang baiknya dan kita buang yang buruk-buruknya saja dari kisah barusan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, bisa dalam bentuk tulisan, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo, mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, atau ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.